kosong. Pokoknya gini Bu, kalau ibu naik sepeda listrik biar baterainya nggak habis-habis, ibu duduknya jangan rapat, mesti megar alat kelaminnya. Terus akhirnya nyampe Nyampe di rumah. Oke, berarti ucapan adalah doa. Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah Itu apa aja Pak? apa? Alhamdulillah itu apa aja yang saya pengenin gitu loh. Terkabul. Contohnya apa selain tadi sepeda nyampe? Ya, Naik sepeda nyampe. Alhamdulillah saya kan ngurut Pak ya. Apa? Ngurut tuh, Pak. Ngurut nih ya. Ngurut badan apa ngurut alat kelamin? Ngurut badan Pak. Kalau alat kelamin bisa diurut? Bisa lah punya bapak. Mau man kalau dalam isinya mau diurut sama ibu. Ya, Terus urut gini Pak, baca aja ya. Oh iya ini kok pasien ini nggak, ini sepi ya. Urut gitu ya. pasien ini sepi. Ya pasien kok sepi amat gitu, nggak ada yang manggil gitu ya. Saya rames ini Pak. Remes alat kelamin ibu Rames masuk di sini, alhamdulillah. sambil ngucap di mulut, sambil oles di mulut. 9 kali ucap di sini begini, alhamdulillah. Pasti ada yang manggil, pasti ada yang nurut, pasti ada yang manggil. Ada, kadang-kadang sehari 2, 1 gitu Pak. Oh jadi ibu udah meraktek ilmu RDA ya dong ya? Iya. Wow. Makanya saya percaya dari zamannya nenek saya dulu Pak Haji. Iya. Dari zamannya nenek saya dulu itu, Iya. saya kan masih kecil, umur 7 tahun tuh Pak ya. Iya. Dari kakek saya itu maghrib. Deketin miknya bu, deketin. Maghrib itu Pak. Iya. Dia bawa celana nenek. Bawa celana. Nenek ke sawah. Iya. Ke sawah. Saya ikutin aja, kan deket sama kakek kan. Iya. Kayak itu buat apa kek? Jadi ikutin aja nyampe sawah, dia udah bikin hanger dari bambu itu. Bikin hanger dari bambu. Hanger Hanger dari bambu. Hanger tuh apa? Gantungan baju Pak. Gantungan baju. Hanger. Oh, gantungan baju. Dia bikinnya dari Hanger. Iya hanger. Dia bikinnya dari bambu. Nah, nyampe di rumah saya ikutin, di sawah saya ikutin aja. Dihangerin, ditaruh di sawah. Iya. Ditaruh di sawah. Kok digituin itu celana itu dalamnya nenek? Iya gituin. Enggak katanya, biar padinya bagus, menguning. Biar panennya banyak. Biar binatangnya enggak tikus nggak makan, burung nggak makan. Iya begitu kata dia. Nah, yang kedua lagi celana dalam dimasukin ke bambu itu ya, ditaruh di atas pintu. Iya. Pintu depan. Kok sama kayak RDAI? Terus? Makanya percaya, yakin gitu loh. Khasiatnya apa kata kakek? Khasiatnya itu deketin mic-nya. Khasiatnya itu biar nggak ada maling lah gitu. Iya. Gitu. Jadi di depan belakang dipasang, masukin bambu, taruh di atas pintu. Iya. Sama dia. Sama itu juga celana buat mandi tiap hari. Iya. Gosokin tiap hari. Iya ke badan. Nenek ya giginya bagus Pak. Iya. Giginya bagus. Itu celana dalam yang nempel di itunya itu. Ini disikatin ya. Disikatin di gigi. Saya ingat itu, makanya saya yakin RDAI. Oh. Itu. Iya. Ilmu kearifan lokal ya. Lokal. Saya cuma nonton YouTube aja tuh tiap hari, tiap malam saya. Maka suka siangan nonton aja itu Pak. Bandung Pak. Di Bandung, sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama cucu, sama anak, sama suami. Terus suami sekarang kegiatannya ada gak? Ada kegiatan di masjid, terus ngasuh incu gitu Pak. Oh di masjid, sama ngasuh incu. Iya. Boleh. Ibu maksain ke RDAI, apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya ini anak saya yang perempuan, udah 30 tahun, pengen cepat punya jodoh gitu Pak Haji. Gampang, beli celana dalam laki-laki yang paling mahal, yang ada dekat ibu. Misalkan ada di Indomaret, beli di Indomaret. Berapa harga celana dalam laki-lakinya? 80.000, pakai dibalik. Udah, paling lama 99 hari ketemu jodohnya, udah kawin. Ada lagi? Tiap hari gitu dipakainya. Tiap hari gitu dibalik.
celana dalam laki-laki yang paling mahal di sekitar ibu. Ibu tinggalnya di mana? Oh, di situ. Nyari celana dalam laki-laki yang paling mahal. Oh, iya. Yang paling mahal kalau dekat ibu sih saya pikir di Indomaret atau di Alfamart. Kalau ibu tinggal di Jakarta, ya ibu mesti belinya yang di Plaza Indonesia, Mark and Spencer atau CK. Ya, Calvin Klein. 600.000 isinya 3. Namanya apa Pak Haji? Kalau di Indomaret, di Alfamart harganya cuma 80.000. Ibu beli yang di Indomaret aja, Alfamart. Oh gitu. Kan ibu tinggalnya di mana? Udah kok. Nah, dekat-dekat situ aja. Ibu jangan beli di Plaza Indonesia, kejauhan. Itu buat orang-orang kaya, menengah ke atas. Iya. Orang valenya aja 250.000. Saya berempat nih, konvoy mobil masuk, valenya mau tahu 1 juta. Valenya 1 juta. Nah, jadi ibu pakai yang di Indomaret aja, Alfamart. Murah kok. Cuman 80.000. Kesini tuh gini Pak Haji, kan mantu saya tadi diurut gitu ya Pak Haji. Nggak dengar saya. Mantu saya tadi diurut sama Apa? mantu saya diurut ada tukang urut. Mantunya ibu, laki perempuan? Laki-laki. Ya. Terus ibu, itu anak ibu nggak nikah-nikah ya? Iya, belum ada jodohnya kali, kata si bapak urutnya. Bu, coba aja ke orang pintar gitu. Terus aku ini takut diajak ke dukun gitu Pak Haji. Ya. Mikir aja terus, kemana? Mendingan datangnya ke Mbah Dukun. Nih Mbah Dukun. Nih Mbah Dukun. Ini kakeknya Dukun. Udah berapa bulan aku mikir. Nih Mbah Dukun, nih kakeknya Dukun. Pak Haji, mikirin aja bawa kemana, takut ke bawah dukun. Aku habis tahajud ya, habis sholat witir, udah gitu berdoa, tahu-taunya udah beres-beres buka YouTube, timbul Pak Haji. Oh ya? Mbah Dukun datang tiba-tiba di YouTube. Yakin banget. Nah, Didampingin sama kakek Dukun. Namanya Haji Marco. aku tuh buka-buka YouTube. Mbah Dukun, apa gak lo? Apa gak lagunya? Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya sedang mencari jodohnya. Terus? Sambil putar balik Pak Dukun baca mantra. Tiba-tiba si pasien langsung disembur. Bubar. Ulangi lagi. Ulangi lagi bikinnya ketawa biar terkabul. Orang Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya sedang mencari jodohnya. Sambil komat-komit Pak Dukun baca mantra. Tiba-tiba sang pasien disembur. Bubar. Aduh. Begitu gini, mau masak udah beres, aku tuh buka YouTube, bawa ke dapur. Wah, ini kayaknya pasti ini kayaknya Pak Haji. Gitu Pak. Terus setiap habis masak habis apa itu aja lihat Pak Haji sama bapak ini. Ini Haji Marco, kakek Dukun. Ini Mbah Dukun, nih kakek Dukun. Terus aku tuh ngerjain ini kata Pak Haji ya, harus apa? Apa tuh? Mandi. Nah, deketin mic ya, deketin. Mandi udah jam 00 mandi, udah gitu senyum, terus mandi, terus tahajud, terus apa baca Quran. Nah, udah baca Quran tapi sampai 5 juz gitu Pak Haji. Udah gitu teh udah 12 hari. Anak saya tuh gini mimpi, mama Ocing mimpi ini tadi malam ada orang di gunung teh narik ini baju Oci katanya. Kamu tuh dalamnya ada isinya, terus ditarik. Tarik depannya, terus satu lagi tarik belakangnya gitu. Kata saya, jam berapa mimpinya? Jam 1:30 itu mama lagi tahajud, kata saya gitu. Udah gitu terus ingin banget mah katanya di kamar tuh perasaan istilahnya kayak Sunan Makein gitu ya Pak Haji. Udah ngaji katanya, udah ngaji besok teh subuhnya udah 11 hari ngerjain kayak gitu teh Pak. Mimpi gitu. Cah dan begitu terus saya terus dikasih minumnya kata Pak Haji air cebokan ya Pak Haji. Iya. Dari kasih cebokan terus aku gini, kalau aku ngasih tahu air cebokan
pasti dia nggak mau ya. Nggak mau, diam-diam. Diam-diam. Oci, mama tadi malam tuh mimpi abis tahajudnya disuruh baca Quran, ditupin ke airnya buat minum Oci. Dia mau, Mbak. Sebotol itu habis, sebotol itu habis. Ya. Selama 99 hari. 99 hari, Pak. Iya. Baru sebulan, Bu, Pak. Ya. Baru sebulan. Selama 99 hari. Iya. Nanti dapatnya ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, dan terakhir ngaceng. Ibadahnya juga Pak Haji. Ya. Rajin gitu, Pak. Ya, harus Iya. cowoknya harus ngaceng, Bu. Ibu tuh ngaceng teh naon? Nyogong. Bahasa Sundanya apa? Nyogong. Nyogong tau gak? Tahu. Nah, kalau ngaceng? Tahu. Tahu juga. Tahu tadi ya. Pak Haji, Pak Haji saya teh pengen ketemu Pak Haji terus, pengen ketemu Pak Haji terus. Apa yang bikin ibu kepincut pengen ketemu Pak Haji? Itunya apa? Ilmu-ilmunya itu Pak Haji. Iya. Aku tuh gini, wah kalau ke dukun pasti bahaya kata Sati gitu ya. Suka Iya, dikasih-kasih jangan gitu. kalau ke dukun, kalau dukun bahaya. Tapi kalau ke mbah dukun Enggak tidak bahaya. Kalau ke kakek dukun tidak akan bahaya. Yang bahaya itu kalau ke dukun. Ini mbah dukun, ini kakek dukun. Terus saya tuh gini lagi gini meja udah beres masak itu lihat lagi YouTube terus Pak Haji terusan. Terus suami saya teh nyampe dengerin kata bapaknya, mah itu aja ke situ Pak. Itu aja ke situ ke Pak Haji diajak. Kalau diajak anaknya takut nggak mau lagi sibuk ya Pak Haji. Ya. Udah nanti mama aja. Bapaknya teh nyuruh ke situ. Pak Haji aja ajakan. Cobaan kan gitu. Udah nanti aku ini dulu nyimak terus Pak Haji. Nyimak terus. Mau malam-malam juga sampai ketiduran. Nyimak terus Pak Haji terus. Kata saya tuh alhamdulillah ini ketemu di pengobatan Pak Haji. Saya nggak mau kok udah ada yang ngasih tuh dibawa anaknya ibu coba dibawa. Saya takutnya dibawa ke dukun kata saya gitu aja Bu. Alhamdulillah Pak habis sholat witir berdoa teh ketemu Pak Haji. Padahal mah saya nggak pernah lihat Pak Haji biasanya tuh enggak itu. Wah ini nih kata saya tuh Allah ngirim Pak Haji ke saya. Itu Pak Haji, alhamdulillah bisa ke sini ya Allah. Jadi nanti kasih minum air cebokan wajib. Iya tiap hari Pak Haji. Tiap hari dibilangin bahwa ini air doa. Iya. Mama habis baca Quran terus mama doain ini air buat kamu minum. Iya. Selama 99 hari. Sambil ibu ngomong. 2, beliin celana dalam laki-laki yang paling mahal. Iya. Kalau di dekat rumah ibu ya di Indomaret atau di Alfamaret harganya sekitar 80.000. Dibalik enggak Pak Haji? Makanya dibalik. Makanya dibalik. Iya. Paling lama 99 hari anak ibu dapat jodoh plus nikah, nikah pelaminan. Amin. Gitu. Pokoknya ibu nggak salah. Ibu jangan berobat ke dukun. Bahaya, lebih baik langsung ke Iya, Mbah Pak Haji. Dukun. Kasih lagu lagi Mbah Dukun. Kasih lagi Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang obatin pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kami Mbah Dukun baca mantra. Tiba-tiba pasiennya langsung disebut bubar. Aduh. Iya Pak Haji. Ya. Iya Pak ada yang halang itu anak saya. Apa? Ada menghalangi apa itu jin atau apa gitu. Ibu. Itu anak saya. Ada, makanya nanti dikeluarin. Ajarin bos. Ajarin bos. Ajarin bos. Nih cara bikinnya begini nih. Dilihatin ibu cara bikin. Ibu cara bikinnya dilihatin nih. Ya. Kalau privat enak, ibu bisa datang bisa Tapi ngeliat Ibu, langsung. ini ada kata-katanya. Nanti Ibu nyontek ini, saya contohin. Ibu siapkan teko gini, diisi air yang siap minum. Iya. Air galon. Galon. Isi ulang boleh, air beli langsung juga boleh diisi. Ibu praktekin malam hari bangun tidur. Bangun tidur jam 00 sebelum pipis. Jadi sebelum ke kamar mandi, sebelum pipis. Jadi kalau kebelet pipis gimana?
Ditahan. Waduh. Monjrat ke sini ya. Tahan dulu, iya. Kan mau tidur, aku pipis Pipis dulu ya. gitu Pipis. ya. Nanti bangun tidur biar nggak pipis. Ibu nggak pakai celana dalam, biar tangan kirinya bisa nyentuh ke alat kelaminnya ibu. Iya. Alat kelamin digosok. Bukan di sini alat kelaminnya, di sini ya. Nah, di sini. Ibu sambil ucap mantranya Mbah Dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Digosok Bu ya, bukan di Iya. biar keluar asapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang menghalangi, mengganggu di dalam tubuh, di dalam badan anak saya, sebut namanya, anak saya binti siapa, baik yang pernah dia cari sendiri ataupun karena datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Dipegang, kobokkan ke air ini. Iya. Lagi 9 kali diucap terus seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang menghalangi di dalam badan, di dalam tubuh anak saya, nama binti, baik yang karena pernah dia cari sendiri ataupun karena dia datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Celup lagi, bikin seperti ini 9 kali ininya. Iya. Satu teko buat 9 sehari. kali. Ini untuk sehari. Diminum langsung anaknya ibu boleh. Siapkan untuk bikin susu, bikin kopi, bikin teh, Bubur kacang hijau. bubur kacang hijau, Sayur lodeh. nah, Sayurnya bikin dimakan sayur, sama keluarga dimakan saya. keluarga boleh. Sampai untuk bikin nasi, masak nasi boleh. Iya. Besok bikin lagi selama 9 hari. Kalau anaknya gimana? Anaknya terasa gatal, Bu, aku gatal-gatal Bu. Saya gatal-gatal. Iya. Terus bikin terus. Kalau sudah terasa gatal. Nanti kalau sudah terasa gatal, bikin terus sampai hilang rasa gatalnya. Kalau sudah hilang rasa gatalnya berarti sudah netral. Pasti sembuh. Naik ke pelaminan tahun ini. Pelaminan tahun ini. Amin. Kemarin baru tadi malam Mbak Sia. Haji malam. Itu Purbalingga. Ibu dari Purbalingga itu belum pernah ke sini Bu. Belum pernah ke sini. Dia hanya nonton dari YouTube, terus praktekin untuk dirinya sendiri, dipraktekin untuk keponakannya. Keponakan itu kan jauh ya, keponakan. Dia praktekin beli celana dalam yang termahal di sekitarnya. Dan di sekitarnya ada Indomaret, ada Alfamart, ada apa toko yang di situ yang termahal itu dia beli 80.000 Pak Haji ya. 80.000. 80.000 beli 3. Dipakai terbalik ya tetap ngamalin, disuruh ngamalin bangun jam 00 tetap itu ya. Itu tambahannya itu dia disuruh bangun jam 00 mandi tahajud baca 11 Quran, hari secepatnya. langsung terkabul. 11 hari besok ya bulan ini mau Pak, nikahan. anaknya juga suruh bangun. Anaknya diajak Saya kalau juga, dia iya. diajak tapi ininya enggak usah dikasih tahu. Iya. Diajak suruh itu ini dari Mbah Dukun suruh begini. Kalau dia dikasih ke sama Mbak Dukun, dia nggak akan mau. Nah, iya ini dari pokoknya kamu praktekkan ini. Kan ini kan gak nyeleneh, ini dari Al-Qur'an Bu ya. Kalau bangun malam praktekkan ini dengan pakai gimmick-gimmicknya, pakai sidit
CD-nya CD laki-laki, Bu. Laki-laki, ya. Iya, CD laki-laki yang termahal di situ. Nanti dapatnya juga yang terkaya di kampung Ibu. Praktekin ini, Bu, ya. Bisa. Jadi dia kemarin 11 hari, maka beliaunya ke sini ucap banyak syukur. Nggak tanya macam-macam ke sini. Hanya ucap syukur, semua hajatnya terkabul semua. Termasuk hajat keponakannya. Begitu, Ibu. Ada pertanyaan, Pak Haji? Oke, nyanyi lagi Mbah Dukun, kata ada yang japri. Saya mau denger lagunya Kakek Dukun, kata gitu. Kakek Dukun. Pemirsa, kita bisa lihat lagu dari Kakek Dukun. Jadi di atas Mbah Dukun. Namanya Kakek Dukun. Ya. Namanya Kakek Dukun. Acting mulai. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba si pasien disembur. Bubar. Satu kali lagi biar mantap. Oke. Mbah Dukun, tolonglah si Lela ingin mencari jodohnya. Mbah Dukun, tolonglah anakku si Lela takut kemasukan setan. Siapa tahu bulan depan dapat jodoh. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang diguna-guna. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba sang pasien disembur. Lagunya sekarang ganti topi, lagunya itu. No, topinya no yang no. Nah, dicopot belangkonnya. Ya, sip. Nah, pakai topi yang itu. Yes. Cowboy Dukun. Yang mana lagu Pak Haji sama? Sama. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba si pasien langsung disembur. Bubar. Sekali lagi. Bubar. Sekali lagi dari awal. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba si pasiennya disembur. Bubar. Sekarang pakai topi yang putih. Yang putih. Yes. Wah, ibu orang teh menangin. Menang job ya, jadi artis. Sebabnya ada yang komennya Pak. Allah. Semburan Pak Haji Marco kenceng banget. Jadi ibu kena kesemprot barusan ya. Oke. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba si pasiennya disebut. Bubar. Pasti dapat jodoh bulan ini, tahun ini, yang kaya raya, ganteng, tajam melintir, dan juga ngaceng. Iya. Kalau saya kan sabda. Kalau dia nyembur. Sekali lagi, Bos. Pakai topi putih, Bos. Sekali lagi. Tadi ada yang japri. Disawer katanya Haji Marco 2 lembar. Wah, alhamdulillah. Oke. Sini ya? Iya. Disawer. Sini aja deh. Iya. Semburnya yang kencang Haji Marco. Wah, ibu siap-siap ya bu ya, bawa payung gitu. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya.
Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kami dukun baca mantra, tiba-tiba sang pasiennya disembur. Dua lembar, alhamdulillah. Kriterianya apa nih? Terkabulnya kriterianya apa aja? Ganteng, soleh, sehat, rezekinya berlimpah, sayang sama mertua, dan juga ngaceng. Oke. Nah, maunya pemirsa nyanyi satu lagu disembur kencang sambil disabdain. Kalau ini langsung kriterianya apa? Yuk, satu lagi. Topinya katanya suruh tumpuk 3. Ya. Topinya tumpuk 3 katanya. Topinya tumpuk 3. Ya, sip. Wow, wih, kayak dari orang Meksiko Pak Haji ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya khusus untuk membawa sebuah lagu untuk ibu dari Bandung. Tuh, ya jadi dukunnya Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun senang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kami Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba sang pasiennya disembur. Bubar. Ya, Kriterianya buat ibu yaitu seorang menantu muda, ganteng, kaya raya, soleh, sayang sama ibu, punya pekerjaan tetap, tentunya pasti ngaceng. Dan di bulan ini, di tahun ini, di tahun 2025 itu pasti naik ke pelaminan dan hajatannya sukses. Amin. Yuk. Ada testimoni dari Rumvia Rum Haji. Ya. Testimoni Rumvia Rum. Alhamdulillah, saya sudah sembuh, sehat walafiat. Pasti dalam tahun ini segera bisa privat lagi, yang kedua lagi. Berarti privat kemarin sudah sembuh sakitnya Pak Jini. Ya. Sekarang mau datang lagi untuk ucap syukur. Ya. Rumvia Rum. Ya. Pesannya apa namanya? Komennya lagi via Rum, apa yang telah dilakukan dan sakitnya apa, nanti biar bisa nambah semangat ya. Iya, via Rum. Yuk. Sebelahnya. Ada lagi Pak Haji, Ya. adanya yang laki-laki. Nih tadinya tuh kerja tuh keluar lagi Pak, kerja keluar lagi. Terus aku kayak gini, ini aku dilangkain aja, kata Pak Haji, dilangkain. Gimana? Kerja udah kerja. Anak ibu. Yang laki-laki adanya ini nih, adanya yang ini. Kerja sebulan keluar lagi, sebulan keluar lagi. Terus dikasih tahu gitu aja. Udah gitu deh, habis baru bulan puasa tuh ngelamar lagi. Ngelamar lagi teh. Banyak tuh ngelamarnya. Terus aku lihat lagi itu YouTube Pak Haji, katanya dilangkahin juga Pak Haji, sama dicampain ya. Itu lagi tidur tuh. Kamu tidurnya di bawah. Itu jangan di atas ranjang gitu. Begitu nurut, tidur aku langkahin 9 kali. 9 kali, udah 9 kali teh itu dicampahin. Pura-puranya aku nggak bangunin. Bangun, sahur, bangun sahur. Lagi campahin Pak Haji. Nah ini aku campahin. Lalu gitu habis lebaran dia terima kerja. Nah kerja tuh padahal jalannya jauh Pak dari rumah. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan supaya sekarang tuh dapat kerjaannya yang enak. Terus Namanya siapa? Muhammad Irfan Nopal. Bos, nyanyi lagi bos, disembur bos. Pakai topi 3 bos, pakai topi 3. Supaya dapat kerjaan yang enak gitu Pak Haji. Topinya 3 bos. Keluar masuk gitu. Nih dengerin nih, Pak Haji Marco mau nyembur ibu. Siap-siap, ayo bos. Tapi ini untuk kerjaan bukan jodoh bos. Tadi kan jodoh. Ini bu, ibu lihat nih bu.
akan dinyanyikan sama bajak laut. Ada dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya bernama Irfan yang cari kerja. Sambil komat kamit bang dukun baca mantra, tiba-tiba si Irfannya disembur kerja. Manjur ya. Pasti ya. Nih sekali lagi, dia kurang mantap kelihatan dari mukanya. Sekali lagi. Kerja Irfan. Semburannya yang kencang. Ada dukun sedang mengobati Irfan. Konon katanya Irfannya sedang mencari kerja. Sambil komat kamit bah dukun baca mantra, tiba-tiba si Irfannya disembur kerja. Nah, Kerjanya pasti pekerjaan yang terbaik, yang gampang, rezeki yang berlimpah, tidak jauh dari rumah, terus fasilitasnya terbaik. Amin, amin, amin. So buat Irfan pasti ini bulan ini tahun ini kerja yang terbaik. Kalau tadi jodohnya disembur sama kakek dukun. Kalau tadi kerja, tadi jodoh kakek dukun. Tadi yang kerja langsung disembur apa? Bajak laut. Biasanya manjar kalau bajak laut. Kalau kerja. Bajak laut, Pak Haji, jagonya. Ayo, ibu sebelah. Ya, tinggal di mana? Namanya? Saya asli Lampung, Ya. tapi saya tinggal di Tenjo, Pak. Tenjolaya, Tenjo, Bogor Barat. Bogor Barat, Lewiliang, Sadeng, terus. Terus, ya. Sana. Jadi ibu kesini lewat Tangerang apa lewat sini? Lewiliang? Naik kereta, Pak. Oh, nggak kakak. 3 kali dari Tenjo, Tanah Abang ke Manggarai, dari Manggarai ke Bogor. Dari stasiun ke sini naik ojek. Kalau Tenjo dari Lewiliang tinggal lurus aja nih, dari kita dari Cikampak lurus aja. Iya, Hah? naik kereta, Pak. Kan lurus enak gitu aja. Apa sehari-hari? Saya ibu rumah tangga. Bapak kena stroke. Suami? Ya, Terus? terus ya punya anak 3. Nih yang satu Ibu punya anak 3? 3. Lagi pada nganggur, Pak. Yang satu mah, yang nomor 3 mah belum nikah. Yang udah nikah ini nganggur. Gitu. Gimana caranya yang Jadi pertanyaan ibu apa? Pertanyaan ibu apa? Datang ke RDI apa hajatnya? mau, kalau hajatnya gini, Pak. Pengen punya usaha, pengen punya mobil. Jadi yang dalam doa saya setiap hari itu saya minta apa? Punya usaha, punya mobil. Jadi 1 bulan 1 miliar. Itu yang saya doain setiap hari, setiap malam. Saya sholat tahajud, bangun 00 ya, mandi pandan, sholat tahajud, baca Al-Quran 12 juz. Baca Quran ini dari malam berapa juz? Pertama saya baca pernah 6 hari, Pak ya. Yang pertama deal 12 juz. Itu 6 hari. Itu kegoda waktu anak libur, incuk libur, nggak ajak liburan, jadi nggak jadi 9 hari. Yang terakhir ini ya 9 hari, Pak. Yang pertama deal 12 juz, yang ke situnya ya 2 malam 12 juz, sekarang 3 malam 12 juz gitu. Tapi kalau awal pertama 12 juz deal saya baca. Maksimal dari jam 00 sampai matahari terbit berapa juz maksimal? Ini yang pertama aja, Pak, yang pertama itu. Pertama Berapa juz? 12 juz. Dari jam 00 Iya. sampai matahari terbit? Iya. Bisa gak dipertahanin sampai 99 hari? Nggak bisa, mata. Hah? Mata awalnya. Itu Bu. 2 malam itu baru tamat 12 juz lagi. Jadi berarti saat malam itu 6. Malam itu 6.
Kadang-kadang nggak nyampe 6 kalau udah ini kan mata Pak. Ya, Bu. Tadi malam ada orang Purbalingga. Iya. Hajatnya 100% terkabul. Coba lu cerita. Pinjam mic bentar. Coba lu cerita, Bos. Ini dengerin nih, orang Purbalingga baru datang tadi malam. Baru tadi malam, ini menjadi inspirasi kita semua, menjadi motivasi kita semua, Ibu. Jadi kita dengan praktekin itu dengan penuh keyakinan, hajat-hajatnya terkabul. Bahkan dia belum pernah datang ke sini ketemu Pak Haji, tapi datangnya sudah 4 kali. Datang pertama ke sini untuk survei, bener enggak sih ini kok ada seperti ini, RDAY ini jangan-jangan hanya hoak. Jadi kesini hanya untuk survei, ketemu doang, sedekah, ikut hijab, pulang, praktekin karena sudah yakin ada tempatnya. Kedua, datang ke sini sudah bayar privat, tetapi tidak bisa privat dan uangnya tidak kembali lewat gendeng. Itu Pak Haji pas istirahat ya nggak bisa di privat, apa-apa dia pulang. Datang lagi yang ketiga, ikut hijab saja, sang anter temennya pulang. Baru yang tadi malam dia testimoni, ucap syukur, datang sendiri diantar anaknya. Apa yang dia praktekin? Yang pertama, dia dengan penuh keyakinan mandi malam, itu yang dia praktekin. Jadi bangun jam 00, kemudian senyum, ucap syukur, mandi pandan yang 9 lembar, sholat tahajud, baca Quran. Yang dirasakan pertama kali, hajat yang pertama kali, yang sebelumnya dia pakai kacamata, dia mandi 9 hari, setelah 9 hari ke-9 lupa, nggak pakai kacamata tapi baca Qurannya bisa. Sudah nggak pakai kacamata dia, tapi baca Quran. Sehat, matanya sehat. Sekarang kacamatanya sudah ditaruh. Kata Pak Haji, pindah ke saya kacamata. Iya, saya jadi pakai kacamata sekarang. Dia nggak pakai kacamata. Kacamata, nggak pakai kesini kan malah nggak pakai. Dia nggak pakai itu. Yang ini apa? Bangun malam, mandi, baca Quran. Kemudian sakit pinggangnya juga ikut sembuh. Sakit pinggangnya digosok. Yang utama mata. Akhirnya apa? Dia yang biasanya baca Qurannya hanya 1 juz, sudah capek, sekarang sudah tembus ke 7 juz. Rutin sampai sekarang 7 juz rutin. Alhamdulillah, ini yang dia rasakan rutin. Nah, targetnya di target Pak Haji terus sampai bisa 7 juz. Dengan ilmu yang disampaikan Pak Haji, dia semangat, yakin, punya semangat. Jadi tidak seperti ibu ngeblok, sudah nggak bisa Pak, sudah capek nggak bisa. Tapi ini iya mata dia sama, usianya sudah 66 apa 67 begitu ya, 67 tahun. Berarti kan sudah cukup ya. Nah, itu yang luar biasa lagi, semua hajat-hajatnya banyak yang terkabul dia. Satu, jelas mata. Yang kedua, dulu uang, dia kan jualan sembako, di lacinya itu uang jarang ngumpul. Duitnya nggak pernah ngumpul. Buat bayar sales. Bayar sales saja kurang. Nggak ada uang. Praktekin, lihat di YouTube. Celana dalam yang 9 hari nggak diganti,
masukkan di laci. Alhamdulillah Pak Haji, setelah dimasukkan itu uangnya ada saja, ngumpul di situ. Jadi walaupun bayar sales di situ Masih tetap ada. nggak 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 habis. Sehingga paksain ke sini ucap syukur itu. Yang luar biasa lagi mindsetnya, ini yang luar biasa. Karena dia punya target jam 00, jam 12 harus bangun, maka dia habis isya, habis sholat sunnah, toko sudah nggak buka lagi. Padahal suaminya Ngeyel harus buka. Dulu karena biasa bukanya sampai jam 9, jam 10. Kalau jam 10 dia baru tutup, berarti jam 11 baru tidur. Maka dia tidak mau. Pokoknya jam 8 maksimal setelah isya harus sudah istirahat. Tutup. saklek. Tapi Pokoknya. buat Allah. Kita kadang saklek buat diri kita sendiri. Oh goblok. Saklek buat Allah. Karena ada target ibadah. target malam. ibadah jam 00 harus bangun. Kita kan saklek buat diri kita sendiri maunya kita. Jangan. Logikanya jam 7, 8, 9, 10, 3 jam logikanya pendapatannya berkurang dong. Ternyata tidak, pendapatannya malah nambah, padahal dikurangi jam bukanya, pendapatannya nambah. Yang biasanya bayar sales susah, sekarang uangnya Berlebih. Senang saja. Jadi saya lihat umur 67 tahun seperti itu sesuatu yang luar biasa, dia energik, masih segar. Akhirnya saya pesan sama ibu yang tadi malam datang tuh, yang manjur, saya pesan 1000 celana dalam. Nah dia lagi buat nih di Purbalingga 1000 celana dalam. Nanti tolong dikirim tanggal 13, 14 ke Hotel Mega Cipayung. Jadi besok di Mega Cipayung akan kedatangan 1000 celana dalam dari Purbalingga. Kalau celana dalam itu ditaruh di laci, duit akan datang sendiri. Dan satu celana dalam kita tidak pungut biaya, gratis. Khusus yang datang dapat celana dalam gratis dari Purbalingga. Jadi celana dalamnya yang bikin dia manjur, di pas nempel alat kelamin ada bunga-bunga. Enak. Jadi kalau ibu besok datang di acara konsultasi privat gratis di Hotel Mega Cipayung, dapat bukan dapat centong sama uang, tapi ini lebih dahsyat, celana dalam yang 9 hari nggak ganti dari ibu Purbalingga. Harus pakai masker berarti. Iya mau. Jadi waktu megang celananya nggak boleh begini, langsung harus pakai sarung tangan. Pakai mic. Jadi kalau hari nanti pas Hari Sabtu tanggal 13 itu kemungkinan besar itu apa Sabtu aulanya? Sabtu Minggu itu aulanya banyak lalat, Bu. di Hotel Mega Cipayung Puncak tanggal 13. Jadi pembagian celana dalam 1000 celana dalam dari jam 6 pagi. Tanggal 13 dari jam 6 pagi pembagian celana dalam. Nah, nanti tanggal 14 kita seminar gratis. Kalau yang tanggal 13 dari jam 6 privat 10 juta, khusus yang privat aja. Jadi dapatnya celana dalam yang 9 hari nggak diganti, milik ibu Purbalingga. Ciri-cirinya kata dia, di celana dalam yang bagian nempel alat kelaminnya ada kembang matahari tapi warnanya merah, delima. Kan harusnya kuning ya. Nyanyi dong lagunya celana dalam. Dah dukun. Pakai topi. Bah dukun dapat ilham celana dalam dari Purbalingga. Ada dukun
sedang mengobati pasiennya. Konon katanya dagangnya nggak laku-laku. Dengan komat kamit badukun baca mantra, lalu celana dalam 9 harinya direndam, langsung disebur ke pasang, laku. Iya. Tambahan dikit, celana dalamnya taruh di laki. Celana dalam. Ulang dari awal. Oke. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya dagangnya sepi-sepi aja. Dengan baca mantra, mbak dukun baca mantra, lalu mbak dukun membawa celana 9 hari Gak ganti. nggak ganti. Mbak dukun menyimpannya di laci. Duitnya datang dan rame. Yeah. Terus apa lagi bos? Selain testimoni yang orang itu, orang Purbalingga, biar ibu semangat. Itu tadi satu, matanya sembuh, sehat, bisa membaca Quran lancar, bahkan sekarang sudah tembus 7 juz. Target akhir tahun ini harus tembus bisa 12 juz, istiqomah, konsisten. Pinggangnya saraf kejepit sembuh, jalannya jadi lancar. Yang kedua, walaupun tutup lebih awal tapi tidak mengurangi omset, bahkan meningkat karena mindsetnya hajat maksa demi untuk bisa beribadah kepada Allah di malam hari, maksa. Kemudian praktek dengan kearifan lokal, CD yang 9 hari tidak diganti, dimasukkan ke laci uang, maka uangnya yang biasanya diambilin tuyul, nah ini tuyulnya gebres, nggak berani datang, yang datang uang, yang datang malahan. Yang kelima, tadi saya sampaikan, manjur untuk Nadia mau bawa celana dalam 1000 potong. Wow. Nadia Souvenir pencerahan RDAY gratis lah dalam. dari Nadia Dari Nadia. Wow. yang cair 1 triliun. Wow. Jadi besok tamu-tamu yang datang di acara seminar gratis dapat 2 celana dalam, 1 dari Mbak Nadia, warnanya kupu-kupu. Ya. Jadi nanti kalau dipakai bisa diterbang. masuk ke goa. Masuk ke goa. Gambarnya kupu-kupu. Nah, yang satunya lagi Ibu, dengan dia keyakinannya tingkat tinggi, keyakinannya tingkat dewa, ponakannya yang sudah usia belum nikah-nikah, praktekin ilmu RDAY, lihat dari YouTube-nya Pak Haji, dia beli celana dalam laki-laki yang termahal di sekitarnya situ. Yang termahal waktu itu dia ketemu harga 80.000, beli 3, jadi kan murah. Yang biasanya selalu tertolak, hatinya nggak seneng, yang dia seneng, lakinya nggak mau, terus seperti itu, gagal terus. Alhamdulillah dengan meraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00 dan rangkaiannya ditambah ilmu gimmick-gimmicknya, pakai celana dalam laki-laki dibalik yang termahal tadi, 9 hari, ya 11 hari 11 hari terkabul. ya terkabul. Ini mau hajatan pernikahan, alhamdulillah. Maka dia paksain privat 10 juta yang semalam, dan itu pun datangnya sudah malam, sudah jam setengah 11. Kita sudah selesai, privatnya sudah selesai. Beliau maksain harus malam ini karena harus balik lagi besok pagi, anaknya kerja. Jadi begitu
privat selesai, istirahat sebentar langsung pulang. Ditawari Pak Haji untuk bermalam dulu, nggak mau dia, maksain. Yang penting harus ketemu Pak Haji. Yakin Bu? Ya. Jadi ibu biar kata matanya sakit, ngantuk, lawan Bu, karena udah dipraktikin sama Purbalingga ya. Jadi kalau ibu nggak lawan nggak bisa, harus lawan. Ngantuk jangan tidur ya Pak. Apa? Kalau ngantuk dipaksa jangan tidur. Janganlah. Sekarang gede hajat apa gede ngantuk? Gede hajat. Kalau ngantuk saya suka minum. Lawan Bu, setan tuh gelayutan di mata. Makanya kalau bisa sebelum ibu meraktekin ilmu RDAY, ibu pastiin dulu di badan ibu nggak ada setan, nggak ada jin, nggak ada hodam. Gimana caranya? Minum air cebokan. Cebok mandiri. Iya mandiri, minum air cebokan mandiri, cebokan sendiri. Soalnya kalau ibu masih ada setan, ngaji ngantuk, tahajud males, Ini udah ngaji ngantuk, tahajud kesiangan, karena setannya gelayutan. Buang, lawan. Nah gitu. Ada lagi? Boleh. Mana mic-nya? selama ini Mic-nya deketin mic-nya. Selama YouTube-nya ini nggak kedengeran. Ah? ya selama ini kan ini kenal Pak Haji udah 2 tahun Pak. Udah tahun-tahun. Ya tapi ya saya kerjainnya udah setahun setengahan lah. Saya ikutin aja, setiap itu saya ikutin aja. Tuh. Ada ini sepeda listrik Ya. ke pasar Pak. Jadi ke pasar itu berkat alhamdulillah ya Pak. Saya ini alhamdulillah juga kan ya. Apa alhamdulillah gitu. Ibu tahu gak kelemahan sepeda listrik? Kelemahan sepeda listrik nggak boleh kehujanan. Kalau kehujanan konslet. Enggak gini Pak. Apa namanya? Pergi ke pasar. Jadi itu Apa? Mesti bawa power bank nih. Usi power bank. enggak maksudnya gini. Sepeda listrik itu dibawa ke pasar. Pasar ini jauh. Nah, sama anak saya yang gadis mah, ini katanya sepeda listriknya sepedanya udah ini mah katanya nyampe enggak. Ya udah lanjutin aja sih. Ke pasar kan nyampe ke pasar belanja pulangnya. Nah, pulangnya itu Pak, mah ini sepeda kayak ini nggak mau nyampe deh mah, udah naikin aja semuanya. Nah, saya di belakang kan dibonceng sama dia Pak, saya baca alhamdulillah, alhamdulillah pasti nyampe rumah, alhamdulillah pasti nyampe rumah, alhamdulillah nyampe itu. Emang kata anak kelemahannya sepeda listriknya waktu ibu naikin apa katanya? Kelemahannya itu apa? Casannya Pak. Oh casannya nggak bawa. Enggak, casannya habis. Oh baterainya habis. Oh. Gitu. Nah gimana ini mah katanya ntar kita ngedorong katanya enggak. Terusin. Nah saya kan di belakang dibonceng Pak nih. Saya baca alhamdulillah. Ibu kenapa nggak pakai charger HP? Colokin di alat kelamin, satu lagi colokin di. Alhamdulillah gitu Pak. Nyampe ke rumah. Nyampe ya? Nyampe. Padahal mah itu udah kosong. Pokoknya gini Bu, kalau ibu naik sepeda listrik, biar baterainya nggak habis-habis, ibu duduknya jangan rapet, mesti megar alat kelaminnya. Terus akhirnya nyampe. Nyampe Pak, nyampe di rumah. Oke, berarti ucapan adalah doa. Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah. Itu apa aja Pak? Apa? Alhamdulillah itu apa aja yang saya pengenin gitu loh. Terkabul. Contohnya apa selain tadi sepeda nyampe? Ya, Dari sepeda nyampe. Alhamdulillah saya kan ngurut Pak ya. Apa? Ngurut tuh Pak. Ngurut. Ngurut nih ya. Ngurut badan apa ngurut alat kelamin? Ngurut badan Pak. Kalau alat kelamin bisa diurut? Bisa lah punya bapak. Mau. Man. Kalau dalam isinya mau diurut sama ibu. Ya, Terus? ngurut gini Pak. Baca aja ya. Oh iya ini. Kok pasien ini enggak ini sepi ya? Heeh. Ngurut gitu ya. Pasien ini sepi. Ya, pasien kok sepi amat gitu enggak ada yang manggil gitu ya. Saya rames ini Pak. Remes alat kelamin ibu. Rames masuk di sini. Alhamdulillah. Sambil ngucap di mulut, sambil oles di mulut. 9 kali ucap di sini begini. Alhamdulillah. Pasti ada yang manggil, pasti ada yang nurut, pasti ada yang menurut. Ada, kadang-kadang sehari 2, 1 gitu Pak.
Oh, jadi Bu udah praktek ilmu RDA ya dong ya? Iya. Wow. Makanya saya percaya dari zamannya nenek saya dulu, Pak Haji. Ya, Dari zamannya nenek saya dulu itu, ya, saya kan masih kecil, umur 7 tahun tuh Pak ya. ya. Dari kakek saya itu Deketin miknya Bu, deketin. maghrib itu Pak, Ya. dia bawa celana nenek Bawa celana? ke sawah. Iya. Ke sawah. Saya ikutin aja, kan deket sama kakek kan. Iya. Kayak itu buat apa kek? Jadi ikutin aja nyampe sawah, dia udah bikin hanger dari bambu itu. Bikin Hanger dari bambu. hanger. Hanger dari bambu. Hanger tuh apa? Gantungan. Gantungan baju Pak. Gantungan baju. Hanger. Oh, gantungan baju. Dia bikinnya dari Hanger. Iya hanger. Dia bikinnya dari bambu. Nah, nyampe di rumah saya ikutin, di sawah saya ikutin aja. Dihangerin, ditaruh di sawah. Iya. Ditaruh di sawah. Kayak kok digituin itu celana itu Dalamnya nenek. Iya gituin. Enggak katanya, biar padinya bagus. Bagus, Biar menguning. panennya banyak. Banyak. Biar binatangnya enggak Nggak, tikus nggak makan, burung nggak makan. Iya begitu kata dia. Nah, yang kedua lagi celana dalam dimasukin ke bambu itu ya, ditaruh di atas pintu Iya. depan. Kok sama kayak RDAY? Terus? Makanya percaya, yakin gitu loh. Khasiatnya apa kata kakek? Khasiatnya itu Deketin mic-nya. khasiatnya itu biar nggak ada maling lah gitu. Iya. Gitu. Jadi di depan belakang dipasang, masukin bambu, taruh di atas pintu Iya. sama dia. Sama itu juga celana buat mandi tiap hari. Iya. Gosokin tiap hari. Iya, ke Si badan. Si Iya. nenek ya giginya bagus Pak. Iya. Giginya bagus. Itu celana dalam yang nempel di itunya itu. Ini disikatin di sini. Disikatin ya. Disikatin di gigi. Saya ingat itu, makanya saya yakin RDAY. Oh. Itu. Iya. Ilmu kearifan lokal ya. Lokal. Saya cuma nonton YouTube aja tuh tiap hari, tiap malam saya. Maka suka siangan nonton aja itu Pak.